Sinta Handiana, korban mutilasi Muara Baru bekerja di Jakarta, pergi sore pulang pagi. Sinta Handiana, 40, wanita korban mutilasi yang ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ternyata bekerja di Jakarta, namun ia mengontrak rumah di RT 03 RW 04, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua RT 03, Muhammad menyebut tiap hari Sinta berangkat kerja ke Jakarta pada sore hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ia baru pulang ke kontrakan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban itu kerja di Jakarta, tapi saya nggak tahu sebagai apa. Cuma memang, kalau berangkat sore menjelang maghrib, sekitar jam 6, nanti pulang pagi-pagi. Dan terakhir saya lihat korban itu Minggu, sore hari, kata dia kepada wartawan, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Muhammad menuturkan, berdasarkan keterangan keluarga, korban sudah tak bisa dihubungi sejak Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Hal itu pun membuat keluarga panik, hingga anaknya mencoba mencari keberadaan Sinta dengan menghubungi teman-teman sang ibu. Keluarga sempat panik, karena harusnya pas hari Senin pagi pulang, nah ini enggak pulang, ditambah gak bisa dihubungi. Waktu itu, anaknya juga nanya ke teman-teman ibunya, ternyata pada nggak tahu. Sampai akhirnya Selasa malam, datang polisi, kasih info itu, ujar Muhammad. Muhammad mengatakan, Sinta telah tinggal di kontrakan kawasan tersebut selama 3 tahun. Orang tua korban merupakan warga asli Kelurahan Binong, yang mana jarak rumahnya kurang lebih 100 meter dari kontrakan Sinta. Korban tinggal di kontrakan sekitar 3 tahun, tapi orang tuanya itu warga lama di sini. Pas anaknya, korban, sudah menikah dibawa suami kan. Pas suaminya meninggal, kembali ke sini sekitar 3 tahun lalu dan tinggal di kontrakan dekat sini. Jarak rumah orang tua ke kontrakan korban kurang lebih 100 meter, paparnya. Muhammad bercerita, sebelum ditemukan tak bernyawa, Sinta masih terlihat beraktivitas pada Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 lalu, di area tempat tinggalnya. Rumah kontrakan yang ditinggali Sinta merupakan deretan rumah petak. Pantauan tribun di lokasi kontrakan tersebut bercat abu-abu dengan pintu dan jendela berkelir putih. Lokasi kontrakan bentuknya berderet menyamping dengan pagar besi putih berdiri tepat di depan kontrakan. Situasi kontrakan Sinta terlihat sepi dan banyak barang-barang di depannya seperti tangga, meja dan beberapa perlengkapan dapur. Pelaku mutilasi wanita di Muara Baru, Jakarta Utara jadi tersangka, terancam hukuman mati. Fauzan Fahmi alias FF, pelaku mutilasi wanita berinisial SH, 40, di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ditetapkan tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menuturkan kurang dari 24 jam tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan FF. Peristiwa penemuan mayat wanita tanpa kepala terungkap pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini FF sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Ade Ari. Terkait motif pembunuhan, polisi masih melakukan pendalaman. Ade Ari menyebut dugaan sementara pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukum mati. Jadi persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan subsidiar tindak pidana pembunuhan, paparnya. Tersangka diketahui merupakan tukang jagal hewan kambing dan sapi. Yang bersangkutan ditangkap oleh tim Subdit Jatanras di rumahnya Penjaringan, Jakarta Utara. Dari foto yang diterima, pelaku berkulit sawo matang. Dia memakai kaos putih dan celana jeans dengan tangan di borgol. Rambutnya pun tidak terlalu pendek dan panjang. Yang bersangkutan masih diperiksa secara intensif. Sebelumnya, geger penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH,
40, di Muara Baru dalam kondisi tangan terikat. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahenu. Dalam keadaan tangan terikat kali, kata dia. Korban ditemukan Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jasadnya dibungkus karung, selimut, dan kardus. Korban diduga kuat tewas dibunuh. Setelah karung tersebut dibuka, ditemukan mayat perempuan tanpa kepala dalam keadaan dibungkus busa, selimut, karung kecil, kardus, dan karung besar, katanya. Penemuan mayat berawal dari karyawan SPBU Muara Baru yang melapor ke Piket Polsek Muara Baru bahwa ada temuan kantong besar yang terapung di kolam belakang SPBU. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah TKP. Tersangka mutilasi wanita tanpa kepala di Muara Baru akan jalani tes kejiwaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan tersangka mutilasi wanita tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara akan menjalani tes kejiwaan. Benar akan dilakukan tes kejiwaan terhadap tersangka, ungkap kepada wartawan, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Tersangka Fauzan Fahmi telah ditetapkan tersangka setelah ditangkap tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ade Ari menyebut tersangka dijerat pasal pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukum mati. Jadi persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan subsidiar tindak pidana pembunuhan, paparnya. Tersangka diketahui merupakan tukang jagal hewan kambing dan sapi. Fauzan Fahmi memotong kepala korban menggunakan pisau yang biasa digunakan untuk bekerja. Hanya berjarak 600 meter, potongan kepala mayat tersebut ditemukan. Kasus mutilasi disedianya bakal dirilis polisi di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, namun ditunda sampai waktu yang belum diketahui. Sebelumnya, geger penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH, 40, di Muara Baru dalam kondisi tangan terikat. Hal itu diungkap Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahenu. Dalam keadaan tangan terikat kali, kata dia. Korban ditemukan Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jasadnya dibungkus karung, selimut, dan kardus. Korban diduga kuat tewas dibunuh. Setelah karung tersebut dibuka, ditemukan mayat perempuan tanpa kepala dalam keadaan dibungkus busa, selimut, karung kecil, kardus, dan karung besar, katanya. Penemuan mayat berawal dari karyawan SPBU Muara Baru yang melapor ke Piket Polsek Muara Baru bahwa ada temuan kantong besar yang terapung di kolam belakang SPBU.